sebelum ini gue ngerasain antara cinta dan nafsu itu beda tipis. Tapi setelah gue ketemu sama pasangan gue yang sekarang nih, yang inisialnya begini-begini nih, gini. Iya, gue lebih ngerasain namanya cinta. Gini apa kebalik? Gini dong, kalau begini meta dong. Halo guys, welcome back to our channel. Nah, gimana kabar kalian semua? Ini lagi masanya COVID nih, makin lama makin kesini, apalagi sekarang semenjak ada apa PSBB ya. Waduh. Perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa. Kita jadi semakin nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena nggak bisa keluar-keluar, harus mulai social distancingnya dalam skala besar sekarang nih guys. Jadi buat kalian yang boring bisa nonton channel ini aja. Nah kebetulan hari ini kita mau bahas apa sih? Ini juga pembahasannya menarik sih. Ya judulnya apa ya? Cinta atau nafsu? Oh, antara cinta atau nafsu ya. Oke nih ladies nih, untuk yang cewek sama yang cowok nih, menurut kalian ya, nanti dari video ini kalian bisa lihat nih, pasangan yang cinta sama kalian sama pasangan yang cuma sekedar nafsu tuh kayak gimana sih? Ya, ini agak sedikit kontra sih sebenarnya. Dengan Pro dan kontra. Menurut lo kontra apa pro? Kalau gue sih pro. Tapi Pro. kalau ada Lu orang, pronya jadi cinta atau nafsu ini? gue pronya ke cinta. Oh. Gue kontra ke nafsu. Wow, kita nggak munafik, semua manusia punya nafsu, tapi gue lebih utamain cinta daripada nafsu. Cuman untuk orang-orang yang lebih utamain nafsu nih, ya, sini kita jangan ada salah paham, karena nggak semua orang kayak lu bro. Atau buat ladies yang kayak gitu, kita semua buat cewek-cewek di luar yang nggak kayak gitu, nggak semua kayak kalian gitu. Gimana? Cinta atau nafsu? Lo berarti lebih pilih ke cinta. Lebih pilih ke cinta. Tapi lo nggak nafsu gimana? Ya kan gue bilang tadi gini loh. Lo cinta tapi nggak nafsu bisa nggak? Setiap orang itu ada nafsu. Iya. Tapi masalahnya setiap orang itu ada cinta nggak? Itu loh. Iya benar. Nafsu pasti ada, tapi cinta belum tentu ada. Gitu loh. Nafsu bisa ke semua orang, kalau cinta Ya. cuma ke satu orang. Makanya di sini kita mau bahas bedain ciri-ciri orang yang sekedar nafsu sama cinta tuh gimana. Nah, menurut lu bagaimana, Dit? Cinta atau nafsu? Ya, setiap ada cinta di situ ada nafsu. Menurut lu? Ya, setiap ada cinta pasti ada nafsu. Kalau gini aja deh, gua tanya lu ya. Menurut lu kan lu bilang kan setiap orang ada cinta pasti ada nafsu. Sekarang gue tanya lu nih, tipe-tipe ciri-ciri cowok yang cuma sekedar nafsu sama cewek itu kayak gimana sih? Ya, dia nggak pakai perasaan intinya. Ya ciri-cirinya, ini kan ciri-cirinya cowok atau ciri-ciri orang yang cuma sekedar nafsu sama pasangan itu kayak gimana sih? Apa aja sih? Ya, kalau yang ini dia, kita nggak bahas cuma cowok ya, Ya. bisa cewek bisa cowok. Jadi gini, ladies and brother ya, cinta dan nafsu ini beda tipis banget. Orang ngaku bilang gue cinta sama lo, gue ingin memiliki lo, gue pokoknya maunya sama lo terus-terusan, nggak mau gue pisah dari lo, nggak mau. Ah, ini bisa dibilang cinta, bisa dibilang nafsu. Jadinya obsesi. Nah, kalau udah obsesi ini lebih mengarah ke nafsu sih. Jadi cintanya itu di bawah nafsu gitu. Tapi kalau cinta ya, lu nggak akan mikirin namanya hawa nafsu, tapi lu nothing tulus. Lu berhubungan sama dia tuh lu nggak harus lu nggak akan ngekang dia, lu nggak akan maksa dia untuk hubungin lo untuk bareng-bareng terus. Nah itu namanya jadinya bukan ke cinta tapi ke nafsu. Oh gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan cinta dia akan bebasin lu dan percaya sama lu. Jadi kalau misalkan dia obsesi segala macam harus nuntut ini nuntut itu, wah itu udah jatuhnya lebih ke nafsu. Jadi gue bilang nggak akan bener sih hubungan kayak gitu, yang karena didasari oleh nafsu bukan didasari cinta. Dan cinta sesungguhnya itu ketika diikat dengan pernikahan. Nah,
itu the real of love. Gitu bro. Emang benar sih, konten ini agak sedikit berat sih. Bahkan mungkin ya, kan kita bukan pakar. Iya, kita di sini jelasin sekali lagi, kita bukan pakar, kita bukan ahli dalam percintaan, tapi kita sekedar sharing pengalaman dari sekitar kita, pengalaman kita sendiri yang nggak banyak sih, cuman sebenarnya bolehlah kita sharing untuk jadi pengetahuan buat kalian semua juga. Cuman di sini memang agak sedikit berat sih kalau gue bilang ya, karena gini loh, kita pribadi aja masih belum bisa bedain nih mana namanya nafsu, mana namanya cinta pun kita masih belum bisa bedain. Iya. Cuma kalau buat gue pribadi ya, gue bisa bedain mana cinta mana nafsu. Orang yang cinta akan lebih meluangkan waktunya untuk kalian, Untuk pasangannya, meluangkan waktu untuk pasangannya. Memang gini loh, untuk cowok memang bagi cowok itu pekerjaan itu penting, uang itu penting, ya. Tapi bagaimanapun sesibuk-sibuk mereka akan selalu utamain pasangannya, gitu loh. Itu kalau memang dia cinta, karena semua itu balik lagi ada pengorbanan, gitu loh. Nggak cuma dia mengorbankan waktunya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk pasangannya. Karena begini loh, kenapa gue bilang gitu, kalau memang dia, banyak orang bilang enggak dong bro, gue pasti akan lebih korbanin waktu gue buat kerjaan daripada pasangan. Karena apa? Kalau gue nggak kerja, gue nggak ada duit, pasangan mana hargain gue, betul nggak? Betul. Nah tapi balik lagi ke sini, kalau lu memang punya pikiran kayak begitu, lebih baik lu nggak usah pacaran. Jadi lu bisa fokus sama kerjaan. Jangan pernah lu mau pacarin seseorang tapi lu nggak mau fokus sama dia juga, jangan. Lu belum siap untuk membagi waktu gitu. Belum siap bagi waktu, karena kalau lu lebih fokus ke pekerjaan dan lu ketemu dia cuma sekedar buat ngeluangin isi waktu luang, itu bagi gue jadinya cuma ke arah nafsu, gitu loh. Nafsu itu kan bisa banyak macam, ada yang karena kita kangen, kita mau ketemu dia segala macam, itu udah namanya udah nafsu gitu loh. Bener nggak sih? Gue nafsu nih, gue pengen ketemu dia. Jadi alasannya kan banyak orang, lu kangen atau tit gitu. Makanya ada orang bilang tuh kayak gini nih. Beda tipis ya. Nggak perlu orang, kita kalau chat pasangan, cewek, chat cowok atau cowok chat cewek, nggak perlu ngomong panjang lebar. Tinggal chat aja, kosan kita sepi. Kosan gue lagi sepi. Pasti akan ada datang. Itu namanya nafsu. Nah, tapi di sini nih supaya nggak muter-muter ya, biar lo orang paham. Gue pernah baca sama pernah dengar dari pakar-pakar kelas cinta gitulah ya. Ada yang bilang kalau memang kita cinta, kita nggak akan berpikir tentang nafsu ke pasangan. Itu yang pertama. Kedua, kita akan lebih berkomitmen sama pasangan. Ketiga, kita akan yang kayak tadi Radit bilang, langsung diikat ke pernikahan. Tapi balik lagi bro, itu teori. Di dunia praktek nggak ada kayak gitu. Di dunia praktek yang kayak Radit bilang, cinta dan nafsu itu beda tipis. Intinya perbedaannya apa? Cinta tidak menuntut, nafsu menuntut gitu. Ya, seberapa sih lu pengen berjuang buat pasangan lu, itu aja sih. Karena pasangan lu itu bisa lihat lu cinta atau enggak sama dia itu dari perjuangan lu ke dia, itu sih. Kalau lu nggak mau berjuang buat pasangan lu, mau lu bilang lu cinta juga kayak apa juga percuma, karena akan dianggap sama pasangan lu kayak kebo. Tapi kalau lu udah berjuang buat dia, walaupun lu nggak ngebuktiin lu cinta, lu ngomong lu cinta sama dia segala macam, pasangan lu juga akan tahu dia cinta sama gua karena dia udah berjuang buat gua gitu. Yaps, betulnya. Pasti ladies juga udah tahu nih, kira-kira pasangan lu cinta atau nafsu. gua juga nggak ngerti ya kenapa di konten ini kayaknya kita lemes ya. Biasanya kita berdebat ya, di konten ini kita berarti kita sejalan dong kali ini ya. Cuman gua karena di sini gua juga bingung mau ngebahas cinta atau nafsu ini. Gua nggak mau sampai dicap munafik gitu loh. Dan mungkin Radit juga nggak mau sampai dicap munafik. Kita bukan mau jadi jadi malaikat di sini. Gue cowok, dia juga cowok gitu loh. Kita punya nafsu juga. Tapi punya cinta juga. Tapi kita lebih tetap mau utamain ngajarin orang tuh utamakan cinta lah gitu loh.
ya tetap aja bro, kita tetap harus realistis gitu Iya. loh. Realita kenyataannya seperti ini saat ini gitu. Namanya kebanyakan nafsu ya pasti ada Iya. lebih banyak nafsu daripada Nih, cinta. nih, Realiti kehidupan saat ini loh. Ini gue cerita pengalaman gue ya. Nah, Cerita pengalaman gue nih. Dulu waktu gue pacaran, nah. gue lebih utamain nafsu. Awalnya Pertama kali gue pacaran, semua juga awalnya itu nafsu. gue Berjalannya waktu akhirnya jadi cinta. awal pacaran itu gue dari awal sampai Oh. akhir gue lebih utamain nafsu dia. Oh gitu. Jadi apa yang gue mau harus gitu loh. Oke. Apa yang gue mau tuh cewek harus turutin. Apa yang gue mau pasangan gue tuh harus Iya turutin. itulah namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Gue mau apapun dia harus turutin. Dia bisa nggak bisa, pokoknya harus turutin. Kalau nggak gue marah, gue ngambek, gue akan nuntut gini gitu loh. Tapi makin berjalan ke sini nih, apalagi sekarang gue udah punya pasangan nih ya. Udah punya pasangan sekarang ya, udah mulai gue udah bisa ngerasain sih namanya cinta. Maksudnya gue berjalan itu ya gue jalanin dengan cinta gitu. Ternyata ini yang gue rasain namanya cinta gitu. Selama Iya. ini lo rasanya nafsu gitu. Sebelum ini gue ngerasain antara cinta dan nafsu itu beda tipis. Tapi setelah gue ketemu sama pasangan gue yang sekarang nih, yang inisialnya begini-begini nih, Gini. iya, gue lebih ngerasain namanya cinta. Gini apa kebalik? Gini dong, kalau begini meta dong. Gue lebih ngerasain namanya cinta. Di sinilah gue mulai belajar namanya perjuangan segala macam, belajar sabar, gue segala macam. Ternyata indah deh, Indah ya. indah. Siap. Oke lah Gue kalau kayak begitu. pengen nangis gue kalau ngomongin masalah beginian. Nangisnya kenapa? Sedih, terharu gitu loh, perjuangan gue berubah dari sono ke sini gitu loh. Dari sono ke sini. Iya. Jadi ada banyak berkesan dong sama yang sekarang nih. Itu banyak banget yang sekarang ini. Ya yang sekarang ya. Keren, sekarang pasangan dia ini waduh. Keren, nemenin gue dari gue kadang gue susah, gue lagi nggak ada uang apa segala macam, terima terus. Luar biasa. Ada lagi kopiannya? Nggak ada bro, belum nemu. Gue aja baru ketemu yang model Iya begini. kalau ada kenalin ke gua gitu maksudnya. Karena jujur aja gue baru ketemu yang model kayak pasangan gue sekarang nih baru ini, benar. Masa? Sebelumnya Saai laptopo. serius. Sebelumnya masih kayak cewek-cewek pada umumnya gitu. Itu janompok. Kalau yang sekarang lebih oke sih, lebih oke. Ya, mudah-mudahan langgang lah ya yang sekarang ya. Amin. Mudah-mudahan bisa Jadi, nikah ya. Mudah-mudahan serius ke jenjang yang berikutnya. Pacaran versi 2 gitu. Ya pernikahan lagi ya. Ya intinya Jadi kapan rencana mau nikah? ya paling mungkin Jadi kapan mau melampiaskan nafsunya nih? Ini kan sementara kan cinta nih. Iya. Jadi kapan mau melampiaskan nafsunya nih? 1-2 tahun lagi lah. Ya lama amat. Makanya di subscribe dong kalau banyak channelnya kan. Kalau pasti- 2 tahun lagi keburu nafsu duluan langsung nanti nih. Justru itu kayak gini nih sekarang lagi zaman corona begini ya. Gue biasanya tuh paling balot keras kepala ya, kalau gue mau tuh harus ya. Tapi gue kalau sama pasangan gue sekarang nih, cewek gue sekarang ya, ini kalau gue mau pasangan yang nonton pada bingung nih, pasangan gue cewek apa cowok. Jadi gue ngomongnya cewek gue sekarang itu bisa bikin gue tuh kayak ya udahlah, sabar dulu gitu loh. Kayak gue kangen aja. Justru kalau mau nikah tuh sekarang nih momennya pas. Nggak boleh kata siapa? lagi covid. Justru momennya nih buat penghematan pas. Lu Covid. nggak perlu resepsi, cuman akad nikah cuman 3 orang 4 orang salaman nikah selesai. nggak ada Nggak co- pakai resepsi lagi guys. Kalau nggak ada covid pun, kalau memang niatnya mau resepsinya kayak gitu juga bisa. Tadi Ya. panggil penghulu datang dari kelurahan. Kan sekarang ada alasan ya bro. Oh, Lu iya. kadang-kadang. Tapi cewek gue bilang kok kalau dia memang mau nikah ala kadar nggak masalah, nggak perlu mewah-mewah. yang penting di hotel Yang penting mulia. sah. Yang penting Binsky gitu ya. nggak nikah. Perlu mewah-mewah yang penting kayak Binsky mulia. Ininya apa namanya, pengesahannya sih nggak perlu mewah ya. Bulan madu malamnya aja yang di Kempinski, apa di hotel mulia gitu ya sayang ya. Ya udahlah Dit, ini makin ngaco nih omongannya nih. Oke deh guys, ini nanti kita bahas lagi topik-topik yang lebih menarik ya. Pokoknya stay tune, Subscribe. like, share ke orang-orang sekitar kalian. Jangan lupa tetap stay healthy. Ya, semoga yang nonton video ini, yang nontonin konten kita nih semuanya bebas dari corona. Amin.
Thank you for watching our channel. Thank See you you. guys.